Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa dalam Hot News. Betul-betul hot karena kali ini bicara soal ICW, Indonesian Corruption Watch, yang barusan saja merilis data penggunaan APBN katanya, atau anggaran negara, sekitar 90,45 miliar yang disangkakan untuk membayar influencer di 5 kementerian. Ada Kementerian Pariwisata Industri Kreatif, Perhubungan, Menkominfo, Mendikbud, dan Kemenpora. Menurut rilis ICW itu, tidak ada dana dari Istana Negara yang mengucur untuk membayar influence. Jadi, apa salahnya? Barusan Mas Rudi S. Kamri merilis tulisannya, dan kita mau bahas mengenai dana influencer ini, Mas Rudi. Bagaimana nih sebetulnya duduk perkaranya nih, Mas Rudi? Baik, makasih Mas Andri. Ini saya kira ICW ini membuat suatu narasi yang agak menyesatkan gitu ya. Narasi menyesatkan. Ya, di setiap lembaga pemerintah maupun swasta itu penggunaan influencer untuk sosialisasi program itu biasa. Biasa saja itu sebenarnya. Dari dulu, zaman dulu mulai Pak Harto, dari siapa, swasta misalkan, dia selalu membuat ada namanya duta produk misalkan, ya. Kemudian di Badan Narkotika Nasional ada duta anti narkoba gitu ya. Terus kemudian di Kemendikbud ada duta literasi. Itu hal yang biasa. Problemnya adalah ini kan harus mengeluarkan dana. Ya. Bukan berarti si influencer itu dibayar, belum tentu. Karena dana itu bisa dipakai untuk memproduksi suatu tayangan televisi dan sebagainya, dan ongkos tayang dan sebagainya. Itu kan perlu dana dan itu dimasukkan di situ. Jadi ini ICW ini agak menyesatkan, kurang komprehensif, dan saya Mas Andri kebetulan pernah menjadi general manager dan direksi PR gitu ya. Biasa saja. Strategi kehumasan itu hal yang logis saja. Jadi dan saya selalu menggunakan orang-orang tokoh-tokoh yang berpengaruh di satu daerah itu untuk menjadi duta provokasi program kita. Biasa saja. Jadi pertanyaannya salahnya di mana? Ya, itu kalau adalah satu manajemen komunikasi ya, untuk menyampaikan pesan kepada publik. Kalau dulu disebut komunikasi massa, komunikasi lewat media massa, tapi kan media massanya sekarang sudah berubah nih konstelasinya. Dari yang tradisional, media cetak, radio, televisi, yang dulu yang cuma itu aja, ada TVRI, RRI, korannya ya itu aja. Nah sekarang dengan revolusi komunikasi informasi kan terjadi saatnya revolusi perubahan begitu ya, dalam platform internet. Ya, banyak sekali yang citizen journalism, ada tokoh-tokoh yang masing-masing menjadi menjadi media. Yang Marshall McLuhan dulu ngomong, the medium is the message. Gitu ya. Jadi orang-orang yang punya medium kayak Mas Rudi punya Facebook, punya Instagram. Nah, orang follow. Ya, dia dengar Mas Rudi mau ngomong apa. Saya punya, teman-teman punya, artis punya, teman-teman yang lain banyak yang punya lah. Jadi bagi apa bedanya? Bagi instansi yang membuat program itu kan harus memastikan program itu sampai ke sasaran, gitu, untuk meningkatkan efektivitas hasilnya, gitu. Untuk sampai ke sasaran itu kan berbagai cara dan strategi. Salah satunya menggunakan influencer tadi. Dan Mas tadi bilang benar bahwa saat sekarang jauh lebih efektif menggunakan influencer, gitu. Seorang tokoh A yang mempunyai pengikut follower yang jutaan gitu ya, itu sah-sah saja diberikan mandat untuk menyampaikan informasi. Kalaupun harus dibayar pun tidak ada masalah, gitu ya. Contohnya satu lagi ini di masa pandemi nih Mas Andri, dulu namanya gugus tugas gitu ya, sekarang Satgas, mereka juga menggunakan para relawan-relawan untuk sosialisasi program. Apa salahnya? Apa salahnya? Begini Mas Rudi, satu hal lagi ya, kalau kita bedah proses komunikasi itu kan ada source penyampai pesan, penerima pesan, ada mediumnya, dan ada isi pesannya. Yang dipermasalahkan oleh ICW misalnya sekarang ini, manajemen komunikasinya, tapi tidak mempermasalahkan isi pesannya. Yang sering kita kritisi kan adalah isi pesannya. Apakah menyampaikan berita bohong, apakah menyampaikan narasi yang destruktif. Nah, selama ini yang disampaikan oleh pemerintah, apakah narasinya destruktif atau bohong atau bagaimana? Mas Rudi melihatnya. Ini yang membuat saya agak ICW membuat suatu penyesatan informasi. Karena
tidak membahas kontennya, Iya. bahwa konten itu bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat tuh. Persis. Apa salahnya? Gitu ya? salahnya? Presiden juga sering mengundang influencer, gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran tentang program-program dijalankan oleh pemerintah, gitu loh. Iya, iya, Kemudian influencer kemudian mengamplifikasi di media masing-masing. Iya. Oh, sah-sah saja kan? Gitu. Iya, betul. Itu strategi gitu loh. Sedangkan ICW itu hanya singkat memberikan satu framing bahwa ada dana yang dialokasikan untuk seorang influencer. Pertanyaannya yang paling mendasar, ICW sendiri influencer bukan? Nah, itu dia. Iya, Influencer dari KPK katanya. iya. Ini bukan kata Rudy Escambri atau Andre Benas, kata Profesor Romli. Iya, iya. Natasha Smita mengatakan bahwa ICW pernah mendapatkan dana CSR dari KPK untuk gerakan anti korupsi. Sah-sah saja. Nggak ada masalah juga. Nggak ada toh. masalah. Dan Atau ICW, ada donatur dari luar negeri. mungkin. nah, ICW juga diakui menerima dana dari luar negeri. Nggak ada salahnya juga. Iya, apa boleh saya tuduh bahwa ICW itu agen asing, anti asing, influencer asing? Mau nggak? Jadi tolong satu hal, ICW sebagai anak bangsa Indonesia jangan menggadekan kehormatan kita sebagai bangsa dengan buat ujaran yang menyesatkan. Apapun terjadi, ini negara kita. Nasionalisme kita harus tetap tinggi gitu, untuk membela bangsa dan negara. Jadi jangan hanya sekedar untuk membuat framing, untuk membuat narasi yang kontraproduktif. Ini akan menjadi komoditas yang akan digoreng oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Iya. Dan mereka tidak mau tahu. Pokoknya ada influencer disikat habis begitu. Dulu dana buzzer gitu ya. Buzzer disebutnya. Nah, sekarang sama dengan influencer sama saja. Nggak ada salahnya juga buzzer. Memang kenapa? Kalau kontennya baik Iya. dan mendidik begitu ya. Iya. Seperti Cuma masyarakat. satu hal lagi, Mas Andri, saya agak sedikit menyayangkan counter dari pihak pemerintah. Disampaikan oleh tenaga ahli utama KSP. Ya. Oke. Mungkin si Mas Doni ini belum baca secara keseluruhan gitu ya, bahwa di rilis ICW itu tidak menyangkut masalah dana yang keluar dari istana, hanya kelima kementerian itu. Tapi yang difokuskan adalah tentang bagaimana Pak Jokowi mengundang influencer dan sebagainya. Counter yang seperti ini tidak menjawab apa yang dituduhkan oleh ICW. Jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa ini strategi komunikasi publik di seputar presiden itu harus diperbaiki, supaya memberikan counter yang smart gitu ya, yang mencerdaskan dan jangan sampai rakyat juga semakin bingung. Iya. Menjawab langsung pertanyaannya dan sederhana saja begitu. Baca dululah apa sih serangannya, Pahami dulu ya. Pahami dulu, kemudian kita cari counter yang agak mencerdaskan gitu loh. Pertanyaannya sekarang, ini di strategi komunikasi di seputar istana ini. Mengapa kok bukan juru bicara yang bicara, gitu ya? Mengapa seorang tenaga ahli utama mewakili kepentingan istana? Ini agak menjadi pertanyaan juga dari publik ini. Jadi mohon maaf Pak Presiden bahwa di tim manajemen komunikasi publik di seputar Bapak harus diperbaiki supaya counter-counter receh-receh remeh-temeh ini bisa dikonter dengan baik. Iya, betul. Kami dari para pegiat media serta-merta akan mendukung dan meluruskan informasi yang menyesatkan. Tapi kan kadang-kadang kekuatan aksesnya kan jauh lebih baik kalau dari istana sendiri yang memberikan counter. Saya kira begitu Mas Andri. Iya, rekan-rekan di ICW, Indonesian Corruption Watch, ada banyak tugas lain yang lebih penting, yaitu watch the corruption, atau mengawasi korupsi, praktek-praktek korupsi yang terjadi, karena ini akan merusak bangsa. Nah, jangan sampai lembaga yang baik ini, yang bagus ini, tercemari hanya karena ulah mengkritisi hal-hal yang remeh-temeh, receh-receh. Tolong sampaikan juga, diingatkan oleh ICW, tolong amati penggunaan dana dari Pemda DKI contohnya. Misalnya. Yang kedua adalah dana bansos. Dana bansos. Itu Anda lebih layak dan lebih terhormat kalau Anda mengkritisi itu, bukan hal yang remeh-temeh. Dan praktek pilkada banyak sekali itu. Ya itu lebih baik saya kira. Tapi kadang-kadang memang Mas Andri, kata orang dulu, leluhur kita itu, pada saat satu jari kita menuding orang lain, 4 jari yang lain menuding diri sendiri. Jadi seolah-olah sekarang ini ICW ini sedang berkaca di cermin retak. Iya, sahabat Indonesia, kalau saya menunjuk, ada 4 jari lain menunjuk diri saya sendiri. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.